bersama saya Sultan Novi. Perkenalkan, nama saya Sultan Noviki dari kelas 10C SMA reguler. Kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Ekonomi yang kedua yang terdiri dari 12 soal yang diberikan oleh Ananda Ibu Dina Dwi Apriani. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu soal yang pertama. 1. Menurut Phillips yang terkenal dengan kurva Phillips-nya, kebijakan makroekonomi dalam jangka pendek menghadapi sebuah dilema atau trade-off, yaitu antara A. Inflasi dan devaluasi, B. Inflasi dan deflasi, C. Devaluasi dan pengangguran, D. Defisit anggaran pemerintah dan defisit neraca pembayaran internasional, E. Pengangguran dan inflasi. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Jadi di sini jawabannya yaitu adalah inflasi dan pengangguran, yaitu E. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu 2. Perhatikan kegiatan berikut ini. Yang pertama, Sartono memutuskan untuk tidak jajan hari ini karena uangnya lebih baik untuk membeli buku pelajaran. 2. Tony selalu menonton sepak bola bila tim kesebelasan idolanya bertanding. 3. Petani memilih menanam kedelai pada musim tanam ini dan tidak menanam jagung. 4. Bu Siti setiap hari selalu memakan buah-buahan sesuai anjuran dokter pribadinya. 5. Pak Cipto pergi ke kantor naik sepeda motor yang dibeli seminggu yang lalu. Kegiatan di atas yang merupakan biaya peluang adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Langsung saja ke pembahasannya. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Jadi setiap kali seseorang membuat keputusan, seseorang itu tidak hanya memilih tetapi juga mempertimbangkan biaya peluang. Jadi jawabannya di sini yaitu B, yaitu 1 dan 3. Lanjut ke soal yang ketiga. Suatu kenyataan bahwa kebutuhan selalu lebih besar daripada sarana pemuas kebutuhan merupakan inti dari konsep A. Kebutuhan pokok, B. Kelangkaan, B. Ketergantungan, C. Kelangkaan, D. Sumber daya alam, E. Sarana pemuas kebutuhan. Langsung saja ke pembahasannya. Kelangkaan yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan berbagai barang dan jasa. Untuk mengonsumsi barang dan jasa dibutuhkan kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengolah sumber daya menjadi barang dan jasa. Akan tetapi sumber daya bersifat terbatas dan kebutuhan manusia jumlahnya beragam. Akibatnya sumber daya alam tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan. Konsep seperti ini dinamakan kelangkaan. Jadi jawabannya yaitu C, kelangkaan. Lanjut ke soal yang keempat. Jika perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat ditentukan oleh produsen dan konsumen, maka perekonomian masyarakat tersebut menganut sistem ekonomi A. Modern, B. Bebas, C. Komando, D. Pasar. Jadi jawabannya yaitu
D. Mengapa D? Karena sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi baik di produksi atau distribusi dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta, yaitu dalam kurung produsen dan konsumen. Jadi jawabannya yaitu adalah D, pasar. Lanjut ke soal yang kelima. Berikut kegiatan RTP dan RTK. 1. Menjual barang dan jasa hasil produksi. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi. 3. Membayar pajak kepada pemerintah. 4. Menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. 5. Membayar balas jasa atas pemakaian faktor produksi. Peranan rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Peran rumah tangga produsen RTP adalah sebagai produsen, yaitu menambah nilai guna suatu barang dengan memproduksi barang atau jasa untuk dijual pada pasar output. Yang kedua, mendapatkan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga, membeli faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk proses produksi dari rumah tangga konsumen dalam kurung RTK. Yang terakhir, membayar balas jasa kepada RTK berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Jadi jawabannya dari nomor 5 tersebut adalah B, yaitu 1, 3, dan 4. Lanjut ke soal yang ke-6. Pada saat harga 15.000 permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah. Setiap kenaikan harga 1.000 permintaannya turun 500 buah. Berdasarkan data tersebut, fungsi permintaannya adalah A. Q sama dengan min setengah Pi plus 11.500. B. Q sama dengan 11.500 plus setengah Pi. C. Q sama dengan min 11.500 plus setengah Pi. D. Q sama dengan 5Pi plus 11.500. E. Q sama dengan min 5Pi plus 11.500. Langsung saja ke pembahasannya. Pada saat harga 15.000 permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah, setiap kenaikan harga 1.000 permintaannya turun sebanyak 500 buah. Berdasarkan data tersebut, fungsi permintaannya adalah Pi sama dengan min 2Q plus 23.000 atau Q min setengah Pi plus 11.500.000. Jadi jawabannya yaitu adalah A, yaitu Q sama dengan min setengah Pi plus 11.500. Lanjut ke soal yang ke-7. Pada tingkat harga barang sebesar 500 rupiah, barang yang ditawarkan 1.000 unit. Jika harga naik 20%, barang yang ditawarkan juga bertambah sebanyak 100 unit. Berdasarkan data tersebut, elastisitasnya dinamakan A. Elastis sempurna, B. Inelastis sempurna, C. Unitary elastisitas, D. Elastis, E. Inelastis. Sudut Q sama dengan 100, sudut Q persen sama dengan 100 per 1.000 kali 100 sama dengan 10%. Elastisitas sama dengan sudut Q persen per sudut B persen sama dengan 10 per 2. 10
1/2 sama dengan 0,5, yaitu disebut inelastis. Jadi jawabannya E, yaitu inelastis. Lanjut ke soal yang nomor 8. Masyarakat Jakarta, Bogor, dan Bekasi menilai angkutan KRL merupakan alat transportasi yang efektif dan efisien. Artinya KRL memiliki A. Nilai pakai objektif, B. Nilai tukar objektif, C. Nilai pakai subjektif, D. Nilai tukar subjektif, E. Nilai tukar dan nilai pakai. Jadi nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan manusia. Jadi jawabannya di sini adalah nilai pakai objektif, yaitu A. Lanjut ke soal yang 9. Berikut ini akibat adanya kebijakan harga maksimum dan minimum oleh pemerintah. Yang pertama, permintaan meningkat. 2. Penawaran meningkat. 3. Permintaan menurun. 4. Kelangkaan barang di pasar. Yang kelima, penawaran berkurang. Ketidakseimbangan harga dalam pasar akibat kebijakan harga minimum adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4 dan 2 dan 3, D3 dan 4, E4 dan 5. Pembahasannya yaitu kebijakan harga maksimum akan mempengaruhi menurunnya harga, menciptakan kelebihan permintaan, berkurangnya penawaran, menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan, menurunnya produsen. Kebijakan harga minimum akan mempengaruhi menaikkan harga pasar, menciptakan kelebihan penawaran, berkurangnya permintaan, menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan, menaikkan atau menurunkan menerima produsen. Jadi jawabannya di sini adalah yaitu jadi jawabannya ini adalah C, 2 dan 3, yaitu penawaran meningkat dan permintaan menurun. Lanjut ke soal yang ke-10. Jika Pak Santoso memiliki saham 100 lot saham PT Telkom dan hendak menjual saham sebanyak 50 lot sahamnya, maka Pak Santoso harus menjual ke A. Pasar produk, B. Pasar induk, C. Pasar faktor produksi, D. Pasar primer, E. Pasar sekunder. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Pasar yang melakukan transaksi jual beli terkait dengan surat-surat berharga, saham, reksadana, obligasi, atau instrumen permodalan lainnya disebut sebagai pasar modal. Jadi, pada umumnya pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar di mana penawaran saham pertama kali dan emiten kepada para pemodal selang waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan yang primer adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu pasar sekunder. Lanjut ke soal yang ke-11. Salah satu lembaga penunjang pasar modal adalah Biro Administrasi Efek atau BAE. Lembaga ini berfungsi A. Mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai hak memegang obligasi atau sekuritas kredit. B. Menilai kembali aktiva emiten yang bertujuan mengetahui besarnya nilai wajar
aktif via emiten sebagai dasar melakukan emisi pada pasar modal. C. Menyediakan pelayanan atau jasa kepada emiten dalam bentuk catatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek tertentu, serta menyampaikan laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efeknya. D. Memeriksa laporan keuangan emiten sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia serta ketentuan Bapepam. E. Melayani jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek seperti menerima bunga, dividen, dan hak lainnya untuk menyelesaikan transaksi. Langsung ke pembahasannya. Menyediakan pelayanan atau jasa kepada emiten dalam bentuk catatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek tertentu serta menyampaikan laporan tahunan kepada emiten tentang polisi efeknya. Jadi Biro Administrasi Efek itu lembaga yang berfungsi jadi jawabannya itu adalah C. Lanjut ke soal yang terakhir. Perusahaan donat enak dalam memproduksi 200 box telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, terigu sebanyak Rp180.000. Yang kedua, gula putih sebanyak Rp150.000. Yang ketiga, telur sebanyak Rp60.000. Dan yang keempat, obat kue sebanyak Rp40.000. Yang kelima, gaji karyawannya produksi sebanyak Rp600.000. Yang keenam, penyusutan mesin yaitu sebanyak Rp120.000. Dan yang terakhir, bahan pembantu yaitu sebanyak Rp80.000. Berdasarkan data di atas, maka besarnya biaya variabel rata-rata average variable cost setiap box adalah A. Rp5.500.000, B. Rp1.000.000, C. Rp3.400.000. Yang D. Rp3.600.000, E. 4 juta. Langsung ke pembahasannya. Jadi 180 ditambah 150 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 600 ditambah 120 ditambah 80. Jadi rata-rata average variable cost-nya yaitu Rp1.230.000 dibagi 200 sama dengan Rp3.400.000, yaitu jawabannya C. Sekian dari saya. Apabila ada pembahasan yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.